Bapak Ibu Saudara-saudara. Masih kurang semangat ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang luar biasa bersuka cita walaupun memang masih pagi, tapi tetap semangat datang ke hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Di pagi hari ini Tuhan kami dapat bangun dan kami tetap sehat, tetap kuat Tuhan di hari ini Tuhan. Dan kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mau bawa hidup kami. Biarlah Tuhan ini menjadi penyembahan kami yang dapat mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau juga datang Tuhan, dan Engkau memasuki setiap hati kami, setiap pikiran kami, sehingga kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang masih di dalam perjalanan, Tuhan tibakan di tempat ini dengan selamat dan dapat bersama-sama dengan kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setiamu Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami mau berserah Tuhan hanya kepada-Mu Yesus. Nyatakan sungguh besar. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. haleluya. Takkan kami takut Tuhan. Takkan ku takut
takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi nyatakan, saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ku percaya di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi nyatakan, ku percaya Janji-Mu ajaib, kami percaya janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. dalam kehidupan. Kami mau berserah kepada-Mu Yesus. Ku berserah Di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Lebih lagi nyatakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan akan berkat-Mu, akan firman-Mu, akan setiap kekuatan yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami percaya Kau mengubahkan hidup kami hari ini Tuhan. Kami percaya kami mendapatkan Engkau Tuhan hari ini Tuhan. Biar hadirat-Mu turun Tuhan, melingkupi setiap kami Yesus. Mengubahkan kami Tuhan, memenuhi kami Yesus. Haleluya. Oh, tinggikan nama Tuhan. Angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Oh, lebih lagi kasih yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Ilalabaya silarabaya Yes. Yes. Haleluya.
Ku bersorak hanya bagimu, Yesus. Hanya Kau yang layak Tuhan, terima pujian pengagungan. Ku bersorak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Yesus, ku agungkan nama-Mu Tuhan. Biralah payah haleluya. Hanya Kau Raja di atas segala raja, hanya Kau Tuhan di atas semua. Kami percaya kepadamu Yesus. Kami gak takut, kami gak gentar Tuhan. Kami yakin sepenuhnya Tuhan, Engkau juru selamat kami Tuhan. Engkau satu-satunya Yesus. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Lebih lagi kami masuk ke hadirat-Mu, kami masuk ke hadirat-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Tetap dalam keadaan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat hari ini kami boleh tetap hidup, kami boleh tetap bernapas Tuhan. Buat kesehatan yang masih Kau berikan Tuhan. Di tengah kondisi dunia yang kacau Tuhan karena pandemi Tuhan, tapi Kau tetap mengasihi kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan jamahan-Mu Tuhan memenuhi kami Tuhan. Kami yakin Kau ada di tempat ini mendengarkan kami Tuhan. Kau ada di tempat ini bersama dengan kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara datang dengan berbagai masalah kehidupan, tapi saya percaya bahwa Tuhan ada bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan menjamah Bapak Ibu Saudara. Mungkin masalahnya gak hilang, tapi Bapak Ibu Saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Yes. Tapi kami percaya Tuhan sepenuhnya Tuhan, hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau serahkan seluruhnya Yesus, kehidupan kami Yesus. Saya kasih kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kebaikan Tuhan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam pelayanan, di dalam segala sesuatu dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Kami tahu rancangan-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Kuasa-Mu sempurna Yesus. Dan pengharapan kami tidak akan hilang di dalam-Mu Tuhan Yesus. Tak pernah gagal rencana-Mu
terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Semua nyatakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus. Kami mau percaya Tuhan, ku aman dalam-Mu. Lebih lagi nyatakan, ini deklarasi kami Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau satu-satunya Tuhan Yesus buat kami Tuhan. Kami mau percaya, lagi nyatakan harapanku, harapanku di dalam-Mu, haleluya. hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi nyatakan, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, harapan kami tidak akan hilang di dalam-Mu Tuhan. Dan kami mau yakin dan kami mau memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, semuanya nyatakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, minggu-minggu ini lambaikan tangannya. Kasih senyuman yang terbaik buat kiri kanannya. Haleluya. Yang kiri cantik, yang kanan ganteng. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Kami diberi kuasa Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh, di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Semua nyatakan, sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi
nyatakan terpujilah Engkau Raja segala Raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh. Semua nyatakan ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi. Sekali lagi katakan bila Allah ada bersamaku. Yang siap melompat bagi nama Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala Raja. Sama-sama nyatakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Lebih keras lagi nyatakan, berdiri dengan iman dalam Yesus Kau yang Tuhan. memberi kekuatan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Terpujilah, merayakan. terpujilah. Sekali lagi nyatakan terpujilah. Terpujilah lagi nyatakan, terpujilah Kau Raja segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala Raja. Terpujilah Kau Raja segala Raja. Terpujilah Kau Raja segala Raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala Raja Yesus. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan buat urapan-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Kami mau belajar mengikut Engkau Tuhan, menjadikan itu sebagai kesukaan kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah
hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami yakin selalu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak pernah habis Tuhan, dan tidak pernah hilang Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau mengikut Yesus. Haleluya. Oh, 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 mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kami lepas semua hak kami untuk mengenal-Mu Yesus, mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Kami mau belajar melepas semua hak kami Tuhan, untuk mengenal setiap kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya persilakan Ibu Pendeta untuk maju ke depan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, mengikut Yesus, mengiring Yesus itu merupakan doa kami. Biarlah selama masih diberikan nafas hidup, kami akan berikan hidup kami untuk mencari Tuhan, mengiring Tuhan sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Berikanlah kami kekuatan senantiasa untuk menghadapi hari-hari hidup yang penuh dengan gejolak, tantangan, rintangan yang sering kali silih berganti menyerang hidup kami. Tanpa Tuhan, tanpa Yesus, kami tidak mampu untuk melewati. Tetapi kami percaya bersama dengan Yesus kami akan memperoleh kemenangan yang luar biasa. Saat ini hamba akan menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, taruhlah firman di dalam bibir mulut hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan itu berasal daripada Tuhan. Dan urapilah seluruh sidang jemaat Tuhan, berikanlah hikmat pengurapan yang daripada Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan kami boleh terima, kami renungkan, kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapakku yang baik, kami siap mendengarkan firman. Semua yang siap sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, tadi pagi ibadah itu sampai duduk di atas tangga, saudara. Tidak ada lagi kursi yang kosong. Yang tadinya hanya bisa duduk 2 orang, bisa duduk 4 orang, saudara. Ya haleluya. Pemain musik sampai duduk di luar, saudara. Siang hari ini seberapapun yang ada tidak mengurangi sukacita kita, karena kita percaya firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Sebenarnya dari awal ayat pertama sampai 16, tetapi saya akan mengambil dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Puji Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri dan kita akan membaca bersama-sama. Saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, akan tetapi satu hal yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku terus maju kepada tujuan untuk mendapat hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan amat terlebih yang mau melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Saya memberi judul firman Tuhan. Kalau di dalam pembacaan Alkitab kita, saudara, di sana kita melihat ya firman kebenaran yang sejati. Tema hari ini adalah kebenaran yang mengubahkan. Kebenaran yang mengubahkan. Kedatangan Paulus bersama sahabat ke kota Filipi menghasilkan akibat-akibat yang hampir tiada taranya dalam sejarah. Jemaat pertama di Filipi pada mulanya sangat menarik hati. Keadaannya tenang, tetapi kemudian mendadak timbul huru-hara di tengah-tengah jemaat. Bapak Ibu, kalau kita mau membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 3 sampai 10, mengapa terjadi huru-hara?
Apa yang menyebabkannya terjadi huru-hara, saudara? Orang Kristen pertama di Eropa adalah Lydia, seorang wanita dari Asia berasal dari Tiatira. Kebetulan saudaraku, Lydia ini datang ke Filipi untuk menjual kain ungu. Jadi Lydia ini penjual kain ungu, saudara. Ya. Dan Tiatira ini terkenal dengan pabrik cat. Ya, pabrik catnya tuh sangat terkenal, saudara. Nah, ketika Paulus masuk ke Filipi, Paulus pergi ke tepi sungai yang ada tempat di mana Paulus bisa berdoa. Pada waktu Paulus berada di tepi sungai berdoa, dan Paulus melihat ada beberapa wanita yang sedang berkumpul di sana, saudara. Lalu Paulus berbicara bersama-sama dengan wanita-wanita yang ada di tempat itu, saudara. Termasuk tadi Lydia. Lydia adalah wanita yang menyembah Allah. Ya. Nah, di dalam perbincangan itu, saudara, Paulus banyak mengadakan mujizat. Ya. Pada waktu Paulus sedang bercerita tentang firman, maka Lydia, perhatikan baik-baik, Lydia sangat menaruh perhatiannya kepada firman yang disampaikan oleh Paulus. Dia perhatikan apa yang diucapkan oleh Paulus, ya. Sehingga firman yang disampaikan oleh Paulus itu dia terima di dalam hatinya. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul, dia terima dan dia percaya. Akhirnya saudara, Lydia ini memberi dirinya dibaptis, ya. Tapi bukan saja Lydia, termasuk keluarga, semua keluarga Lydia itu dibaptis, saudara. Bukan itu saja yang dilakukan oleh Paulus. Ada beberapa wanita, seorang wanita hamba di sana yang sedang terikat roh tenun, ya, diikat oleh roh tenun. Paulus pun juga melepaskan roh itu dari wanita dengan memakai nama Yesus, mengusir roh jahat itu, sehingga roh jahat yang ada di dalam wanita ini keluar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, disitulah terjadi orang-orang di sekeliling itu tidak dapat menerima ajaran Paulus. Mereka menolak karena pandangan mereka bahwa Paulus ini sudah salah di dalam mengarahkan mereka. Mereka menolak firman yang disampaikan, mujizat yang dilakukan oleh Paulus tidak dapat diterima. Akhirnya apa, saudara? Mereka mengadakan suatu tindakan yang anarkis. Mereka mempengaruhi orang-orang, pembesar-pembesar di situ. Untuk apa, saudara? Untuk menganiaya Paulus. Ya, Paulus dianiaya bersama sahabatnya. Mereka tidak puas, mereka masukkan Paulus kemana? Ke dalam penjara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan ceritanya nanti. Apa sih maksud daripada firman Tuhan? Nah, saudaraku, kalau kita melihat di sini, saudara, pada waktu Paulus dianiaya, dimasukkan penjara, apakah Paulus berhenti untuk memberitakan Injil? Enggak, saudara. Paulus terus memberitakan kebenaran. Nanti kita akan lihat kenapa Paulus sekalipun dianiaya, dia tetap memberitakan Injil. Apa yang dialami oleh Paulus? Apa yang ada dalam diri
Kita lihat dulu saudara dari latar belakang Paulus. Sebelum diganti namanya Paulus, namanya siapa? Saulus. Saulus adalah orang yang taat pada adat orang Yahudi karena dia orang Yahudi. Dia pun juga orang yang taat pada hukum Taurat. Kalau saudara baca ya di sana nanti di ayat-ayat yang kita baca tadi, perhatikan. Dia adalah orang yang taat pada hukum, dia adalah orang yang taat pada adat, dia semua melakukan. Tetapi saking taatnya kepada hukum Taurat, dia menolak ajaran Yesus. Dia salah satunya orang yang tidak suka mendengar nama Yesus. Akhirnya apa? Dia menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Ya, dia menganiaya, bukan saja saudara menganiaya. Di sana dia melakukan satu penolakan akan Yesus Kristus. Itu Saulus. Tetapi dengan cara demikian, Yesus punya rencana di dalam pribadi Paulus. Akhirnya Paulus ditangkap oleh Tuhan. Ya, ayat tadi. Sebenarnya Paulus mengatakan bukan saya menangkap dia, tapi Tuhan yang menangkap dia. Tuhan menangkap dia, saudara. Maka disitulah berubah nama Saulus menjadi Paulus. Ya, Saulus yang benci Kristus diubah menjadi Paulus yang cinta Kristus, yang menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara baca di dalam ayat yang keempat sampai ke-6 di sana mengisahkan tentang kehidupan daripada Paulus yang ditangkap oleh Tuhan. Ya, Tuhan menangkap Saulus dan mengubah menjadi Paulus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perjumpaan Paulus secara pribadi dengan Tuhan membuat Saulus berubah menjadi Paulus. Di sini penekanan khotbah saya, ya. Perjumpaan Paulus secara pribadi mengubah Saulus menjadi Paulus yang berubah total. Amin. Perjumpaan orang-orang percaya secara pribadi dengan Yesus akan membuat suatu perubahan di dalam hidup orang percaya. Saya khawatir kalau banyak orang yang percaya kepada Yesus tidak pernah berubah-berubah. Seperti ada orang berkata, Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Gawat kalau Yesus berubah, saudara. Ya. Penekanan khotbah saya siang hari ini betapa pentingnya perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Karena perjumpaan secara pribadi itulah yang memampukan kita bisa berubah dari sikap yang buruk menjadi baik, dari yang jahat menjadi baik. Lihat Saulus dulu jahat, tapi karena Tuhan berjumpa secara pribadi, jadi ubah menjadi Paulus yang luar biasa, yang tidak mencintai Tuhan menjadi mencintai Tuhan. Sampai dia bilangnya sampai mati pun, ya, dia mau memberitakan Injil. Ada 4 langkah yang kita temui di dalam pribadi Paulus yang saya akan bagikan, saudara. Perubahan perjumpaan pribadi Paulus, ada 4 hal yang terjadi atau ada 4 hal dampak yang terlihat di dalam diri Paulus. Ada dampaknya. Orang Kristen harus memberi dampak yang baik. Amin. Ya. Apa dampak perubahan perjumpaan Paulus dengan Tuhan? Kembali ke ayat atas, saudara. Ayat 1. Pasal yang ketiga. Di sana firman Tuhan berkata, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Aku tidak keberatan
menjaga. Dampak daripada orang yang berjumpa dengan Tuhan atau perjumpaan Paulus dengan Tuhan adalah yang pertama, Paulus mampu bersukacita dan mengajar orang tetap berada di dalam sukacita. Amin. Perjumpaan pribadi Paulus memampukan Paulus untuk terus bersukacita dan mengajak orang lain untuk tetap bersukacita walaupun di tengah banyak tantangan penganiayaan yang datang menyerang hidupnya, sekalipun dia di dalam penjara. Maka sebab itu saudara, di dalam surat Filipi ada 2 kali Paulus menulis kata sukacita, di pasal 3 ayat 1 dan di pasal 4 ayat yang keempat. Coba kita baca. Filipi pasal 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hanya orang-orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi yang mampu bersukacita dan selalu bersukacita di dalam segala hal, walaupun itu dalam keadaan kesulitan, walaupun itu di dalam penderitaan. Hanya orang-orang yang mengalami Tuhan secara pribadi. Maka sebab itu penting sekali saudara, kalau orang bersukacita dompetnya tebal mak biasa, gajinya besar mak biasa, kerja biasa. Coba kalau dia pengangguran, dompetnya tipis, empas kumpus, maka untuk bersukacita itu sulit. Tapi kalau orang sudah dijamah Tuhan, orang yang sudah berjumpa secara pribadi sama Tuhan, sukacitanya bukan diatur karena dompetnya tebal atau tipis. Ya, dia tetap bersyukur di dalam segala hal. Itu dampak daripada orang yang berjumpa. Yang kedua, dampak perjumpaan Paulus dengan Tuhan di ayat 7, 8 dan 13. Kalau yang pertama sukacita tadi ayat 1 sampai 3, maka yang kedua saudara ayat 7, 8 dan 13 dampaknya adalah Paulus melupakan masa lalunya, dan bukan saja dia melupakan masa lalunya, melainkan dia meninggalkan masa lalunya. Hanya orang-orang yang mengalami pribadi dengan Tuhan yang bisa melupakan masa lalu, bukan melupakan tapi dia bisa meninggalkan masa lalunya. Kita semua punya masa lalu, benar? Masa lalu buruk. Seperti Saulus dulu kan buruk masa lalunya, jahat, keras, menolak Yesus. Tetapi waktu dia sudah berjumpa dengan Tuhan, terbalik saudara. Sekalipun dia dianiaya, sekalipun dia mati, sampai dia berkata, hidup untuk Kristus, mati adalah untung. Nah, hanya orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bisa mati untuk Kristus. Hidup untuk Kristus, mati adalah untung. Kebalikan. Hanya orang-orang yang dijamah oleh Tuhan yang bisa melupakan masa lalunya. Bukan saja melupakan masa lalunya, tetapi dia bisa meninggalkan masa lalunya. Masa lalu yang buruk menjadi baik, yang keras menjadi lembut, yang menolak firman menjadi orang yang suka merenungkan firman. Maka sebab itu penting sekali jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita mengadakan hubungan intim supaya kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi di dalam hidup kita. Yang ketiga, dampak daripada hubungan pribadi Paulus, ayat yang ke-10. Paulus mempunyai kerinduan untuk semakin mengenal Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Tuhan dalam kematian dan kebangkitannya. Hanya orang-orang yang berjumpa dengan Kristus yang
lebih mendalam. Hanya orang-orang yang memiliki perjumpaan secara pribadi yang suka hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, yang suka berdoa, yang suka menyembah, karena dia ingin, dia punya kerinduan untuk hidup serupa dengan Allah. Bukankah itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Amin. Hidup serupa dengan Allah, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat persekutuannya. Artinya tiada hari tanpa persekutuan dengan Tuhan, tiada hari tanpa memuji Tuhan, tiada hari tanpa menyembah Tuhan, karena dia punya kerinduan lawatan. Sehingga dia bilang, istilah bilang kasih mula-mula. Orang kalau sudah dilanda dengan kasih mula-mula itu, ya, hujan pun diterobosi. Betul tak? Iya kan? Oh, mau di mana pun dia jauh pedenya. Kalau tidak ibadah itu rasanya kayak aduh gimana ya, kayak ada sesuatu yang hilang. Itu orang yang mengalami Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak pernah mengalami tidak mengalami Tuhan itu mah biasa aja. Ibadah itu ya biasa aja deh. Ibadah pun juga biasa aja. Nggak ke gereja, nggak apa-apa. Nggak berdoa nggak apa-apa. Makan pun nggak berdoa nggak apa-apa. Aman aja deh. Tapi beda dengan orang yang mengalami Tuhan secara pribadi. Dia selalu haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Yang keempat, saudara, perjumpaan Paulus yang keempat adalah ayat 14 sampai dengan 16. Paulus mempunyai tujuan yang pasti. Dia mulai meningkatkan kepercayaannya untuk mencapai satu tujuan yang pasti. Hidup itu harus punya tujuan. Amin. Pertanyaan saya, apa tujuan saudara beribadah kepada Tuhan? Tujuan kita mau ketemu satu dengan yang lain, menyenangkan hati satu dengan yang lain. Kalau itu menjadi tujuan kita, itu salah. Tujuan saya untuk datang kepada Tuhan, untuk datang beribadah. Saya mau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Saya akan mau mengalami Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Saudara harus datang betul-betul menyembah Tuhan. Saudara betul-betul datang mendengarkan firman Tuhan. Saudara betul-betul fokus kepada firman Tuhan. Saudara betul-betul membuka hati seperti Lydia. Dia membuka hati dan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Paulus, sehingga dia mengalami Tuhan. Dia memberikan dirinya dan seluruh keluarganya juga percaya dan dibaptis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus tidak melihat orang di sekeliling yang menolak dia. Paulus tidak melihat orang yang menolak pelayanan Paulus. Karena orang yang menolak pelayanan Paulus yang mengadakan kerusuhan. Olehnya sebab itu, saudara, bagaimana agar kita bisa bersukacita dalam senantiasa? Bagaimana agar kita bisa meninggalkan hidup kita yang lama? Bagaimana agar kita bisa hidup serupa dengan Allah? Bagaimana kita tetap semangat untuk mencapai tujuan yang pasti, menerima hadiah yang kekal? Hanya ada satu jawaban saja yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, adalah milikilah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan melakukan dan memampukan untuk melakukan semua kebenaran firman Tuhan di dalam hidup. Siapakah manusia yang bisa mengubah dirinya sendiri? Tidak ada selain daripada Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita tidak bisa mengubah diri kita menjadi baik, maka izinkanlah Tuhan masuk dalam hidup kita dan masuk dalam pikiran kita dan mengubah kita untuk menjadi orang yang serupa dengan Allah. Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini biarlah firman Tuhan datang kepada kita. Mari kita mau mengalami, saudara, perjumpaan dengan Tuhan. Kebenaran yang mengubahkan,
supaya firman itu menjadi firman yang luar biasa. Mari kita renungkan, apakah kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Karena perjumpaan pribadi kita dengan Tuhanlah yang membuat kita bisa berubah dari sikap lama kita. Karena perjumpaan dengan Tuhanlah yang membuat kita mampu meninggalkan sifat-sifat buruk kita. Karena dengan perjumpaan Tuhanlah kita bisa bersuka cita senantiasa dan makin hidup serupa dengan Allah. Renungkan firman Tuhan. Apa tujuan kita datang di tempat ini? Saya mau saudara tujuanmu, hampirilah Allah. Milikilah punya tujuan yang pasti. Saya datang kepada Tuhan supaya saya diubahkan agar mahkota hadiah yang sudah disediakan oleh Bapa menjadi bagian saya. Mengiru Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk menang kehendak di
setiap hari, setiap waktu. Sehingga apapun yang datang tidak akan membuat kami kecewa, putus asa, depresi, tapi kami tetap bersukacita di dalam Tuhan dan tidak pernah berhenti untuk menyampaikan kebenaran itu. Hidup kami selalu hidup serupa dengan Tuhan dan kami mampu meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Camkanlah firman-Mu Tuhan, biarlah kami semua mengalami Tuhan secara pribadi di dalam hidup kami, sehingga kemuliaan Tuhan bisa dilihat bagi dunia. Kami bisa tampil beda dengan dunia, dan ketika orang melihat, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan sama katakan amin. Ini kita akan akhiri pada kita pada siang hari ini. Kami Kami bersyukur kehadiran-Mu. Tuhan telah memimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Baik di ibadah raya pertama dan kedua, biarlah Tuhan terus membuat kami setia mengiring Tuhan sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang sedang beribadah kepadamu, memuji dan mengagungkan nama-Mu, memberkati usaha dan pekerjaan, memberkati hidup rumah tangga, anak-anak mereka, keluar masuk mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan terus membawa mereka semakin hari, semakin hidup intim bersama dengan Tuhan, sehingga hidup mereka selalu bersukacita walaupun di tengah kesulitan dan tantangan. Memberkati baik anak-anak sekolah minggu, remaja, maja, bahkan program-program kerja daripada anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda kami. Demikian juga jemaat Tuhan akan pakai terus mereka dengan luar biasa. Memberkati para pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian mulai dari ibadah raya pertama dan kedua, kembalikan minyak urapan baru. Memberkati bangsa, memberkati kota,
berkati pimpinan kami, mulai dari Bapak Presiden Muamil dan seluruh jajarannya, sehingga ditegakkanlah keadilan di bangsa ini. Semua orang merasakan ayoman yang luar biasa, kepedulian yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik. Mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan angkat tangan, terimalah